Tahu nggak? Ternyata orang bodoh lebih berbahaya daripada bandit. Dan ini menurut Carlo Cipolla, ahli dari Italia. Dan Indonesia termasuk negara yang banyak berisi orang bodoh. Dengan ranking 130 dari 199 negara berdasarkan riset dari World Population Review. Ampun deh. Dan pahitnya, seorang profesor ekonomi dari Berkeley mengatakan bahwa ancaman terbesar di dunia itu adalah kebodohan. Dan orang bodoh nggak bisa dihindari. Hal yang kita bisa dilakukan buat yang pinter itu cuma bisa mengurangi dampak dari orang-orang bodoh ini. Damage dah pasti, cuman ya seberapa pahit aja. Nah, berikut adalah hukum dasar kebodohan dari Cipolla. Selalu dan nasib. Orang nggak pernah sadar jumlah orang bodoh itu lebih banyak dari yang dikira. Jangan asumsi orang itu pinter karena kerjaannya, keluarganya, sekolahnya, atau bangsanya. Tetap aja orang bodoh yang tetap bodoh, nggak pusing apa karakter yang nempel di orang tersebut. Profesor ada yang bodoh. Orang bodoh itu orang yang ngerugiin orang tanpa dia juga sebenarnya nggak dapat untung. Contoh nih, orang-orang yang percaya dan posting hoax tanpa ngecek. Atau sering nggak lihat komen pejabat negara yang buat tepuk jidat. Jadi gini, selain orang bodoh, ada 3 tipe orang yang lain, yaitu orang pinter, bandit, dan orang pasrah atau helpless. Lihat grafiknya ya. Simpelnya gini, orang pinter itu orang yang bisa nguntungin diri sendiri dan juga orang lain. Win-win. Bandit, ya jelas ya, alias maling. Itu yang penting dia itu untung, orang lain mah rugi. Ya namanya juga maling kan. Orang helpless itu orang lain untung, dianya boncos. Nah, orang pinter, bandit, dan helpless itu kadang nggak konsisten. Orang pinter kadang bisa jadi bandit. Bandit kadang bisa jadi orang pinter. Helpless bisa juga jadi bandit. Masih bisa ganti posisi lah. Cuman yang dah masuk kategori orang bodoh itu konsisten. Nggak ketolong. Terus bodoh. Nah, itu yang buat repot. Jadinya orang bodoh itu lebih bahaya dari bandit. Kenapa? Karena orang pinter bisa mikir, bandit mikirnya gimana? Dia mau nyolong apa nih? Karena bandit masih pakai otak, walaupun jahat. Masih ada untungnya, ada rencananya, ada motifnya. Jadi bisa dicegah. Orang bodoh nggak bisa, nggak ketebak. Bisa tiba-tiba lompat lah nyetopin bus yang lagi jalan. Bisa tiba-tiba ngelus kepala macan di kebun binatang. Atau sen kiri, belok kanan mendadak. Nah, aneh-aneh aja lah. Ngerugiin aja mendadak. Sial kalau pas ketemu. Cuman orang bodoh itu juga nggak mikir, nggak pusing, ngegampangin dampak dari kebodohannya. Repot kan? Sen kiri belok kanan, jatuh ketabrak, siapa disalahin? Siapa dirugiin? Ya orang lain. Yang nabrak, yang buang waktu karena macet, dan yang belok, emang mau ngaku dia salah? Nggak lah, namanya juga bodoh. Bukan cuma nggak mau ngaku, tapi emang nggak tahu dan nggak mampu pakai otaknya secara cerdas. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang orang bodoh, makanya orang bodoh lebih bahaya dari bandit. Dan yang buat tambah repot, makin banyak orang suka ngelihat kelakuan bodoh. Lihat aja berapa banyak konten prank di negeri Konoha. Aduh. Dan ini adalah upaya memelihara dan mengembangbiakan kebodohan. Jadinya populasi orang bodoh makin meningkat. Yuk kita stop miara kebodohan. Insaf. Sebelum induk punah, dihancurin kebodohan. Ubah nasib, kurangin kebodohan, yes, pasti bisa.